Luar biasa ini. Oh, yang mana? Banser. Oke. Tolong dibantu mic-nya. Perkenalkan pertanyaannya langsung ya. Ayo. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Ahmad Mundil Habib dari Satkorcap Banser Kabupaten Banyuwangi. Tepuk tangan, Banyuwangi. Ini tempat Siap. lahirnya Ansor. Mohon izin Siap. untuk terkait AI dan juga ada mungkin kami memberikan 2 pertanyaan kepada pemateri. Oke. Pertama, terkait AI di mana kami di saat bertugas khususnya dari Banser di Banyuwangi sendiri maupun Banser dimanapun kita berada, banyak sekali tanggapan-tanggapan miring dan menyangkut dengan isu-isu Banser yang sering diplesetkan. Nah, bagaimana kami menyikapi penyikapan di lapangan? Dan yang kedua, terkait koordinasi dengan khususnya perekonomian untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Namun permasalahan di lapangan kita melihat dari SDM kita. Nah, untuk itu bagaimana menyikapi ada keadaan SDM yang kita punya dan namun kita harus mampu untuk inovasi yang lebih tinggi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ini bedanya Ansor dan Banser ya. Kalau Banser itu kayak orang laporan, tegas, jelas ya. Sudah sangat jelas ya. Pertama jawabannya di Pak Wamen Komdiji, yang kedua Gus Ulun, staf sus. Kepada Bapak Wamen dan Gus Ulun, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Ada 2 pertanyaan dari Mas Ahmad di Banyuwangi ya. Ya, terkait dengan artificial intelligence dan fake news. Fake news atau dengan menggunakan AI disebut dengan deepfake. Deepfake karena nyaris kita itu tidak bisa membedakan manipulasi yang dilakukan ya dengan menggunakan artificial intelligence, baik manipulasi gambar maupun manipulasi suara, bahkan juga manipulasi video. Sekarang begitu banyak aplikasi-aplikasi yang berbasiskan AI yang bisa membuat sesuatu hal baru yang tidak bisa kita bayangkan, tidak pernah kita bayangkan. Ya, misalnya foto kita yang lama dengan foto orang lain gitu, itu bisa disejajarkan, lalu kemudian di blend, ya, di blend gitu, dicampur begitu, sehingga terlihat menjadi satu kesatuan dan seakan-akan adalah potongan gambar yang original. Bukan hanya gambar, bahkan bisa digerakkan menjadi video. Menjadi video itu ada programnya. Nah, menyikapi soal ini perkembangannya cepat sekali. Kominfo sebelum Komdigi itu sudah mengeluarkan surat edaran etika penggunaan dan pengembangan artificial intelligence. Antara lain di situ kita meminta para pengembang AI itu harus ada transparansi dan akuntabilitas dalam soal produknya. Artinya kalau dia membuat satu aplikasi yang bisa memproses data dan menghasilkan satu foto atau video yang berbeda sama sekali dengan generative AI, itu harus ada transparansi dalam bentuk apa? Ada watermarking ya biasanya, atau ada satu keterangan bahwa video ini dibuat dengan menggunakan program AI, semacam itu. Nah, ini terkait tata kelola bagaimana produk-produk AI itu sampai ke masyarakat dan untuk mencegah masyarakat itu terkecoh atau tertipu dengan produk-produk yang dihasilkan oleh AI ini. Lalu yang kedua, untuk kejahatan yang menggunakan AI ini sebetulnya perangkat regulasi yang ada masih cukup mumpuni untuk bisa dipakai. Jadi satu surat edaran itu ya, surat edaran menteri. Kedua kita punya undang-undang ITE ya, undang-undang ITE, lalu kita punya undang-undang PDP juga. Lalu kita
punya tentu saja KUHP yang bisa dipakai di sana dan Undang-Undang Hak Cipta. Jadi ada banyak yang bisa kita gunakan perangkat regulasi untuk memperkarakan satu produk yang menggunakan AI yang itu ternyata merugikan. Nah, tapi sahabat-sahabat sekalian, perkembangan penggunaan AI ini untuk memanipulasi dan menciptakan sesuatu yang baru itu jauh lebih cepat dari peraturan-peraturan yang kita hasilkan. Nah, kita bisa menyaksikan sekarang video-video yang dihasilkan oleh AI itu nyaris sempurna. Banyak orang bahkan terkecoh. Bukan hanya orang awam, para expert pun kadang-kadang terkecoh dengan video-video yang dihasilkan ataupun foto-foto yang dihasilkan yang sudah sangat mirip. Yang terakhir ini ada modus baru, kalau kita transfer uang kan itu ada yang namanya bukti, ya, dan bukti itu bisa direplikasi, ya, bisa dibuat kembali oleh AI dengan sangat mirip, mengganti nama dan jumlahnya. Jadi seakan-akan kita sudah transfer uang ke seseorang 10 juta gitu, pakai katakanlah BCA gitu ya, kan ada bukti kirimnya gitu, bukti transfernya. Nah, itu bisa dengan cepat dibuat, bahkan sampai dengan hologram yang ada di belakangnya itu juga bisa ditiru. Jadi hati-hati sekali sekarang ya, kalau ada yang kirim bukti transfer itu harus dicek dulu ke rekening, benar masuk apa enggak gitu ya. Jangan sampai tertipu, karena ada banyak modus dikirimkan bukti transfer seakan-akan salah kirim gitu, minta dikirim balik duitnya. Nah, kita karena nggak ngerti, kita lalu mengirimkan balik, tapi ternyata itu tindakan penipuan. Nah, ada banyak sekali. Nah, Komdigi dalam hal ini sudah berkoordinasi dengan OJK dan juga Bank Indonesia untuk mencoba mencegah dan juga memitigasi kalau ada kejadian-kejadian yang merugikan nasabah, terutama penipuan yang memakai produk-produk artificial intelligence itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Monggo Gus Ulun, pertanyaan tadi Gus. Dalam hal kolaborasi, saya kira ini bisa menjadi semacam milestone ya, dan semacam pusat kolaborasi untuk semua stakeholder di lingkungan Ansor Jawa Timur. Kalau ada teman-teman yang punya keahlian khusus seperti robotik misalnya, kenapa tidak dikolaborasikan dengan semua stakeholder dan bisa menginspirasi dan mendukung ya. Saya kira kalau misalnya separuh saja dari anak-anak atau dari keluarga besar Ansor yang punya minat ke robotik atau AI bisa didampingi, itu akan sangat luar biasa hasilnya. Yang kedua, tadi mungkin sedikit menambahi keterangan untuk penanya kedua dari Bapak Wamen. Para sahabat, perang di media itu menjadi menu harian saat ini. Bukan hanya awak media, semua orang sekarang ikut bermain dan ikut berperang di media. Termasuk para birokrat di kementerian. Sebagus apapun pekerjaannya, kalau kita tidak ikut bermain di media, itu tidak akan mendapatkan trust dan kepercayaan dari masyarakat. Nah, oleh karena itu ini menjadi semacam acuan dalam kita bekerja. Menjadi banser yang bagus, menjadi aktivis Ansor yang baik, itu penting. Terus meningkatkan diri, kualitas diri kita. Tetapi di sisi yang lain, media juga harus kita garap. Dan kalau ada orang yang agresif atau menyerang kita di media, yang lawannya harus di media. Ya, jadi saya kira cukup masyhur beberapa waktu yang lalu teman-teman Banser itu kan punya kekuatan di lapangan yang sangat kuat. Oke, di lapangan kita bermain, tetapi medianya juga harus terus diperkuat. Dan kalau mereka ngajak perang di media, ya harus kita lawan di media. Kalau mereka ngajak perang dengan AI, mari kita lawan dengan AI. Makanya inovasi menjadi sangat penting. Saya kira itu, Gus. Oke, terima kasih, tepuk tangan sahabat-sahabat. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah selesai hari ini.